Halo, perkenalkan nama saya Dea Amalia Arianto Putri dari kelas DAI 002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil capstone project saya yang berjudul Implementasi Algoritma Linear Regression untuk memprediksi total kasus dan visualisasi data persebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Untuk latar belakang, Klinik Mari Sehat ingin memberikan dukungan kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi mengenai COVID-19. Klinik Mari Sehat mempunyai dataset yang berisi persebaran COVID-19 dari bulan Januari 2020 hingga Juli 2021. Dataset COVID-19 dibuat untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan maupun tindakan yang dilakukan di setiap provinsi. Tujuannya ada 4, yaitu memprediksi total kasus COVID-19 di Indonesia, menyampaikan informasi mengenai COVID-19 kepada masyarakat yang ditampilkan melalui ruang depan Klinik Mari Sehat, membantu pemerintah membuat keputusan tindakan dan mempersiapkan diri lebih dini jika ada kebijakan atau peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah. Untuk workflow sendiri, saya membaginya menjadi 3 proses, yaitu yang pertama data pre-processing, data modeling, dan testing, yang terakhir yaitu visualisasi. Untuk proses data processing dan data modeling and testing, saya menggunakan Microsoft Azure. Untuk proses 1 dan 2 tadi, saya menggunakan Microsoft Azure, yaitu yang pertama yang harus dilakukan, yaitu membuat resource group dan machine learning workspace. Lalu kita membuka workspace-nya dan membuat compute instance dan compute clusters, lalu meregister dataset yang kita miliki. Di sini kita bisa mengcustomize dan memilih kolom mana yang akan dibuat untuk training dan testing. Untuk desainer, untuk model datanya, di sini saya menggunakan banyak modul. Yang pertama yaitu select column in dataset. Variabel yang saya gunakan yaitu ini berikut, dan plain missing data province, karena di data raw-nya ada beberapa kolom yang bernilai 0. Untuk split datanya saya menggunakan 0,7 untuk training dan 0,3 untuk testing. Karena saya ingin memprediksi total kasus, untuk train modelnya saya menggunakan kolom total case. Lalu saya menggunakan modul score model dan evaluate model. Di sini evaluate model dapat dilihat untuk nilai coefficient of determination atau R-squared-nya bernilai 1, di mana artinya jika nilainya itu mendekati 1, berarti untuk model datanya ini udah sangat bagus, dan relative squared error-nya juga 0, karena semakin mendekati 0 itu semakin baik, dan relative absolute error-nya juga semakin mendekati 0 semakin baik. Untuk testingnya, saya membuat real-time inference pipeline. Di sini saya memasukkan data manual yang berisi data-data yang ingin saya prediksi. Karena saya ingin prediksi total kasus, maka kolom total kasus di sini saya hilangkan. Lalu di sini saya submit, lalu di score model kita dapat melihat hasil dari testing. Terlihat bahwa di sini ada prediksi dari total kasus. Untuk mendownload hasil dari score model ini, kita bisa menggunakan convert to CSV, nanti diregister datasetnya, lalu kita menuju ke dataset untuk mendownloadnya. Jadi juga saya sudah coba melalui deploy dengan memasukkan angka yang sama seperti di enter data manually, dan hasilnya akurat atau sama. Karena proses 1 dan 2 sudah selesai, maka kita akan ke proses 3, yaitu memvisualisasikan data di Power BI. Di sini saya sudah membuat 3 page untuk visualisasi data dari dataset Mari Sehat dan model data yang sudah saya buat di Azure. Yang pertama yaitu ada page summary. Summary ini menggambarkan tentang keadaan COVID saat ini, yaitu di tanggal 8 Januari hingga 9 Juli sesuai dengan yang ada di dataset. Page ini menggunakan analisis deskriptif.
Untuk yang kedua yaitu analytics page, yaitu menggambarkan lebih rinci dari dataset yang kita pilih. Di sini saya menggunakan analisis diagnostik. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di saat di publish. Untuk prediction page ini saya memvisualisasikan model data yang sudah saya buat di Azure. Setelah 3 page ini terbuat, saya akan publish dan nanti akan muncul di Power BI service. Di sini sudah ada 3 page yang tadi sudah saya buat sebelumnya. Untuk yang pertama yaitu summary. Di sini kita bisa lihat untuk tanggalnya sesuai yang ada di dataset, yaitu tanggal 8 Januari hingga 9 Juli. Menunjukkan bahwa ada total case sebanyak ini, total active cases sebanyak ini, dan total recovered serta total death-nya. Untuk last day ini yaitu merupakan total kasus dari H-1. Jadi semisal ini tanggal 9 Juli, berarti last day ini adalah di tanggal 8 Juli. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita lihat di sini juga bisa melihat total active case. Untuk urutannya sampai yang ke bawah, kita juga bisa menggantinya ke total death. Begitu juga ini nanti akan mengikuti sesuai yang kita pilih, jadi responsif. Begitu juga new cases dan recovered. Untuk peta di sini kita bisa memilih, misal di Jawa Barat, begini total kondisi total active casesnya. Untuk bagian ini bisa kita lihat bahwa total active cases di sini dari April hingga Juli menunjukkan tren yang meningkat. Walaupun ini sempat mengalami penurunan, namun jika trennya terus meningkat, maka tren ini juga mengikuti. Jika ini nanti turun, maka trennya juga akan ikut turun. Di page analytics ini saya menggunakan analisis diagnostik. Yang pertama yaitu saya menghubungkan populasi density dengan rata-rata kasus harian. Jadi kita bisa lihat untuk tenggang waktu ini bahwa dengan populasi density tinggi itu terdapat 1062 yang sembuh dalam 1 hari rata-ratanya. Lalu untuk yang meninggal ada 19 dan aktifnya 202. Begitu juga dengan density yang mid dan low juga mengikuti. Dari sini kita bisa melihat untuk populasi density-nya, persebarannya, untuk total active cases, ini jumlah populasi density-nya. Ini juga responsif. Dan di sini juga ada berdasarkan lokasi dan rata-rata kasus harian. Bisa dilihat dari tenggang waktu ini juga di Jawa Tengah mengalami terdapat kematian rata-rata harian yaitu 26, recovered yang 457 dan aktif 100. Untuk di bagian sini untuk active cases, kenapa saya menggunakan active cases? Karena di sini active cases itu juga bisa mengalami penurunan dan penaikan. Bisa dilihat semisal dari Februari, Maret, April ini sempat mengalami penurunan. Namun di bulan Juni dan Juli secara tiba-tiba kasus COVID-19 ini melonjak sangat tinggi dikarenakan saat itu terdapat hari libur panjang dan hari raya Idul Fitri yang membuat orang-orang lebih banyak beraktivitas di luar, dan itu bisa menyebabkan kasus aktif itu meningkat. Untuk selanjutnya yaitu prediction page. Page ini saya buat dari model machine learning yang di Azure itu.
Di sini kita dapat melihat untuk actual versus prediction. Di sini ada actual total case di bulan Juli, total cases di bulan Juli, dan prediksi total kasus di bulan Agustus. Dan di sini juga ditampilkan berapa persen peningkatan yang dialami. Untuk chartnya kita bisa lihat bahwa di bulan Juli itu ada total kasus 2.449.735 dan di Agustus ini terdapat prediksi penambahan kasus sebanyak total kasusnya 2.741.484. Bisa dilihat ini sangat banyak sekali ya. Untuk di sini juga bisa menunjukkan untuk lowest case prediction yaitu 6.736 yaitu ditempati oleh Sulawesi Barat dan yang tertinggi yaitu di DKI Jakarta. Untuk report ini saya pin to dashboard yang bisa digunakan untuk ditampilkan di ruang depan klinik. Jadi saya pin to dashboard. Dari visualisasi yang sudah saya buat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kasus COVID-19 memiliki tren terus meningkat dari waktu ke waktu, terutama pada hari libur panjang atau hari besar. Yang kedua, naik turunnya kasus COVID-19 dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, model data yang dibangun di machine learning memiliki tingkat akurasi yang bagus. Untuk saran, untuk menekan kasus COVID-19 diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah bijak terutama saat hari libur panjang atau hari besar, seperti pembatasan mudik baik dalam kota, luar daerah, dan luar negeri. Yang kedua, sering melaksanakan sosialisasi atau kampanye di berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan 5M. Dan yang terakhir, diharapkan pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan guna mempersiapkan ledakan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Berikut penjelasan dan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan, kesalahan kata yang tidak berkenan, dan kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.